Hai Sobat Belajar. Pernah nggak sih kalian lihat hujan? Hujan merupakan suatu kejadian atau peristiwa alam yang sering kita lihat dan jumpai. Dan pernah nggak sih kalian kepikiran sebenarnya apa sih hujan itu? Atau kok bisa dari awan bisa jadi hujan sih? Nah, di sini kita akan sedikit membahas tentang hujan. Hujan merupakan sebuah peristiwa jatuhnya cairan dari atmosfer, baik berwujud cair maupun beku, menuju ke permukaan bumi dalam rentan waktu tertentu. Fenomena hujan ini biasanya disertai dengan angin dan petir. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hujan merupakan bentuk presipitasi atau endapan dari cairan atau zat padat. Hal itu berasal dari kondensasi yang jatuh dari awan menuju permukaan. Jenis-jenis hujan berdasarkan proses terjadinya: hujan siklonal, hujan zenital, hujan orografis, hujan frontal, hujan muson, dan hujan buatan. Berdasarkan partikelnya adalah hujan gerimis, hujan deras, hujan salju, hujan es, dan hujan asam. Berdasarkan curahnya, hujan sedang, hujan lebat, dan hujan sangat lebat. Manfaat dan kerugian hujan. Manfaat hujan. Air hujan sangat berperan penting untuk menjaga sumber air tanah. Dengan adanya air hujan, manusia bisa memanfaatkannya untuk membuat sumur bor dan air PAM, yang akhirnya bisa dimanfaatkan untuk memasak, mencuci, menyiram tanaman, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua, air hujan sangat berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Air hujan yang turun ke permukaan bumi akan diserap oleh pohon-pohon. Air hujan juga berguna sebagai sumber mengairi area lahan, baik yang berupa sawah maupun ladang. Yang ketiga, mencegah tanah mengalami kekeringan panjang. Erosi dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan alam serta menimbulkan bencana yang sangat merugikan manusia. Sedangkan struktur tanah sangat membutuhkan air untuk selalu dapat mempertahankan kekuatan tanah. Sehingga supaya sistem konstruksi tanah dapat bertahan, maka disinilah peranan air hujan menjadi penting demi mencegah tanah mengalami kekeringan panjang. Yang keempat, dapat menjadi cadangan air ketika musim kemarau tiba. Misalnya, dengan membuat lubang biopori dan sumur-sumur resapan ketika air hujan datang, masyarakat dapat membuat tangki penampungan di atap rumah. Bisa menggunakan tangki yang ada atau menggunakan bak-bak di dalam tanah, dan air itu bisa kita manfaatkan pada musim kemarau. Yang terakhir, sebagai salah satu faktor pembentuk tanah, air merupakan media siklus hidup berbagai organisme tanah. Kerugian. Yang pertama, curah hujan yang lebat atau terus-menerus dapat menyebabkan air sungai meluap, banjir, dan tanah longsor. Yang kedua, angin kencang saat terjadi hujan dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman. Yang ketiga, dapat mengganggu bahkan merusak pada saat proses pembungaan pada tanaman. Yang keempat, setelah beberapa hari turun hujan, tanah akan menjadi kering karena setelah itu curah hujan akan berkurang. Yang kelima, curah hujan yang tinggi juga dapat meningkatkan berkembangnya populasi serangga sebagai hama yang dapat merusak tanaman. Yang keenam, hujan yang terus-menerus terjadi akan menyebabkan tanah yang subur sedikit demi sedikit akan tergerus, sehingga lama-kelamaan tanah yang subur akan hilang. Alat pengukur curah hujan. Alat pengukur curah hujan. Berikut ini merupakan alat pengukur curah hujan, yaitu penakar hujan tipe manual. Pertama, penakar hujan ombrometer observatorium. Penakar hujan tipe observatorium adalah penakar hujan manual yang menggunakan gas ukur untuk mengukur air hujan. Penakar hujan ini merupakan penakar hujan yang banyak digunakan di Indonesia. Penakar hujan tipe otomatis. Pertama, penakar hujan tipe Pendix. Penakar hujan otomatis yang lainnya yaitu tipe Pendix yang sekilas terlihat seperti tiang bendera. Namun ini merupakan salah satu penakar hujan otomatis yang cara kerjanya cukup simpel. Yang kedua, penakar hujan tipping bucket. Pengukuran yang dilakukan dengan tipping bucket cocok untuk akumulasi hujan yang berjumlah di atas 400 mm per jam atau lebih. Yang ketiga, penakar hujan
optikal memiliki sensor untuk menangkap curah hujan, sehingga disebut juga sebagai optical sensor. Penangkar hujan ini bekerja dengan sensor lokal karena baru terangkap ketika hujan mengenai sensor yang terpasang. Siklus hujan. Siklus hujan adalah proses terjadinya hujan adalah karena adanya persipitasi uap air dari awan di atmosfer. Aktivitas yang merusak siklus air, yang pertama merusak alam, yang kedua pembangunan yang berlebihan, yang ketiga poros air. Air laut menguap menjadi awan atau disebut evaporasi. Lalu awan menampung uap air yang disebut kondensasi. Kemudian awan yang terkena air bergerak atau adveksi, dan awan yang bergerak ke daerah dengan tekanan udara yang lebih kecil akan menurunkan es. Lalu air yang jatuh disebut presipitasi atau hujan. Air hujan mengalir ke sungai atau disebut runoff. Air laut menguap menjadi awan atau disebut evaporasi. Lalu awan menampung uap air yang disebut kondensasi. Kemudian awan yang terkena air bergerak atau adveksi, dan awan yang bergerak ke daerah dengan tekanan udara yang lebih kecil akan menurunkan es. Lalu air yang jatuh disebut presipitasi atau hujan. Air hujan mengalir ke sungai atau disebut runoff. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan apa itu hujan dan siklusnya? Sekian video ini kami akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa.